Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurani Putri dalam program Lensa Nusantara edisi Kamis 15 Januari 2026. Pemirsa, penggunaan strobo pada kendaraan pribadi semakin marak terjadi. Bagaimana tanggapan aparat berwenang mengenai penggunaan strobo pada kendaraan warga sipil? Berikut liputannya. Fenomena penyalahgunaan strobo oleh pengendara sipil tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Saya Tiki Setiawan melaporkan dari Polsek Cikarang Barat. Polisi menegaskan bahwa penggunaan strobo pada kendaraan warga sipil akan ditindaklanjuti dan melanggar lalu lintas dan membahayakan pengendara lain. Strobo digunakan untuk kendaraan pribadi itu dilarang karena penggunaan strobo hanya untuk kendaraan prioritas, yaitu kendaraan kepolisian, kendaraan ambulan, kendaraan pemadam kebakaran, dan juga instansi seperti TNI dan juga patroli ya, untuk sarana prasarana jalan tol yang berwarna kuning. Kira-kira gitu ada sanksinya nggak, Pak? Ada sanksinya berupa tilang sesuai dengan pasal 287 ayat 4 dilakukan penilangan untuk penggunaan strobo. Karena strobo ya seperti tadi saya bilang, strobo itu hanya guna untuk kendaraan prioritas utama itu ambulan, pemadam kebakaran, kepolisian dan juga TNI. Polisi menegaskan penggunaan strobo hanya untuk kendaraan prioritas yang memiliki izin resmi. Melalui himbauan ini, pihak kepolisian berharap masyarakat dapat lebih tertib dalam berlalu lintas dan tidak menggunakan atribut kendaraan prioritas tanpa izin. Saya Tiki Setiawan beserta kru melaporkan dari Polsek Cikarang Barat. Berita selanjutnya datang dari wilayah Bekasi, di mana terdapat 3 orang anak yang meninggal dunia akibat bermain di sekitar galian proyek Jalan Tol Burangkeng Cilengsi. Berikut liputan tim kami dari tempat kejadian. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. 3 anak tenggelam di lokasi galian proyek tol. Kejadian ini terjadi saat ketiganya bermain di sekitar galian yang tergenang air hujan. Namun naas, meski berhasil dievakuasi warga, saat ditemukan, nyawa ketiga bocah malang ini sudah tak tertolong. Menurut warga sekitar, insiden ini terjadi karena 2 anak hendak membantu temannya yang tenggelam, namun sang anak tidak tahu bahwa ada titik galian yang dalamnya sekitar 1,5 meter. Awalnya ada 4 anak, terus 1 anak tenggelam. Lalu 2 temannya mau nolongin, tapi mereka nggak tahu ada area galian yang dalamnya sampai 2 meter. Untuk tanda peringatan sih ada, cuma rada jauh dari tempat kejadian tenggelamnya si anak. Polisi telah melakukan olah TKP. Hasil pemeriksaan menunjukkan papan peringatan tidak dipasang tepat di lokasi-lokasi berbahaya. Pada saat tenggelamnya 3 anak tersebut, tidak ada papan peringatan di area tersebut. Baik pemirsa, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Raja Dwi Hantoro dan dari tim Lensa Nusantara melaporkan. Terima kasih. Masih dari wilayah Bekasi, komunitas muda-mudi Puri Cendana membuat petisi mengenai penataan lingkungan perumahan. Petisi ini muncul dari keresahan warga terkait hak mereka sebagai penghuni perumahan. Baik pemirsa, dengan saya Titan Bestari, saat ini saya sedang berada di perumahan Puri Cendana, Tambun Selatan, Bekasi. Pemirsa, komunitas lokal muda-mudi PC menginisiasi sebuah petisi untuk mendorong penataan lingkungan di perumahan ini. Aksi ini mendapat respon baik dari masyarakat sekitar. Pihak RW pun sedang meninjau kemungkinan tindak lanjut atas aspirasi warga tersebut. Untuk petisi yang muda-mudi bawa itu ada 4 poin. Poin pertama itu ada penanggulangan masalah sampah. Poin kedua adalah pengalihan fungsi dan drainase. Poin ketiga itu masalah semrawutnya PKL. Dan poin keempat itu adalah masalah kerusakan jalan. Itu 4 petisi yang muda-mudi bawa untuk warga. Gerakan ini muncul dari keprihatinan atas kondisi lingkungan yang dianggap mulai mengganggu kenyamanan warga. Melalui petisi ini, muda-mudi Puri Cendana menekankan pentingnya peran aktif masyarakat
dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan tanpa menunggu tindakan dari pihak lain. Lingkungan Puri Cendana ini sudah sangat tidak kondusif dan harus segera diperbaiki. Dengan apa? Dengan cara warganya yang sadar akan rusaknya lingkungan ini. Jadi kita memang mengajak seluruh warga untuk bergotong royong untuk memperbaiki lingkungan ini. Pihak RW setempat menyambut baik inisiatif tersebut dan berharap langkah ini bisa memicu kesadaran warga lainnya. Ya, saya kira cukup bagus ya, artinya memberikan semacam warning ke kita warga masyarakat Puri semuanya ya, bahwa kita harus bangkit untuk membenahi itu. Hingga kini, petisi tersebut terus mendapat dukungan dari warga yang sepakat bahwa perubahan lingkungan harus dimulai dari kesadaran bersama. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Titan Bestari melaporkan untuk Lensa Nusantara. Berita lainnya mengenai tumpukan sampah di TPA Bantar Gebang, Bekasi yang mengakibatkan pencemaran udara dan air bersih, sehingga mengacam kesehatan warga sekitar TPA. Musim hujan kembali membawa ancaman bagi kawasan Bantar Gebang. Tumpukan sampah setinggi puluhan meter mulai jenuh oleh air hujan, yang meningkatkan risiko longsor dan pencemaran di lingkungan sekitar. Setiap musim hujan, air limbah berwarna hitam dan berbau nyengat kerap meluap hingga ke pemukiman warga. Banyak warga mengeluh air sumur yang berubah warna dan bau, sehingga mengganggu kebutuhan harian seperti mandi, mencuci, dan saat mereka memasak. Saya Rifan Aditya, hadir akan mewawancarai beberapa warga setempat terkait perubahan iklim cuaca di Bantar Gebang. Baik, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Reni. Sejak beberapa hari hujan terus-menerus, bagaimana kondisi gunung sampah di Bantar Gebang yang Anda lihat dari dekat sini? Apakah longsor memang makin sering terjadi? Iya, betul. Longsor sering kerap terjadi semenjak musim hujan. Waktu longsor terakhir terjadi, sempat dengar atau melihat langsung dampaknya? Apa yang paling membuat warga takut saat kejadian itu? Sampah turun ke bawah ya longsor. Jadi nimbun pejalan kaki. Bagaimana dampak kondisi ini terhadap aktivitas harian warga? Misalnya saat mandi, mencuci, buang sampah, atau saat anak-anak bermain di luar? Kita mencuci jadi air tercemar, dampaknya bau. Apalagi yang sumurnya dangkal itu lebih sering terkena dampaknya. Dan anak-anak juga menjadi sering terkena penyakit ispa. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya. Pengelolaan TPA terus melakukan penataan untuk mencegah longsor dan memperkuat tanggul. Namun, warga berharap penanganan ini lebih serius agar kejadian serupa tidak terus terulang, dan mereka mendesak agar pemerintah juga terlibat dalam solusi jangka panjang demi keamanan dan kesehatan lingkungan. Dari Bantar Gebang, saya Rifan Aditya melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lensa Nusantara. Lulus SMA! Hore! Tapi, bentar. Kok bingung ya? Mau kuliah tapi takut biayanya bikin pusing. Khawatir lulus nanti ilmunya nggak kepake. Atau pengen kuliah sambil kerja. Eits, tenang guys. Kenalin, aku Sobi, Sobat BSI. Universitas BSI adalah solusi bagi kamu yang mau gas langsung kerja. Soal biaya, tenang, kuliah di BSI itu terjangkau. Mau kuliah sambil kerja? Bisa banget. Ada pilihan kelas karyawannya. Takut cuma teori? Di BSI kamu bisa dapat skill praktis, sertifikat, dan disalurin kerja lewat BSI Center. Jadi sarjana digital, di kampus digital, fasilitasnya modern, dosennya asyik, dan kurikulumnya udah link and match. Gak ada lagi bingung-bingung. Kamu siap jadi talenta digital yang paling dicari. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Kunjungi pmb.bsi.ac.id. Kuliah
BSI aja. Kembali lagi bersama kami di Lensa Nusantara. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menetapkan aturan jam malam bagi pelajar. Mulai pukul 9 malam hingga 4 dini hari, lalu bagaimana tanggapan warga Jawa Barat terkait kebijakan ini? Berikut liputannya. Pemirsa, saya Rezika Diantin Pramugani sedang berada di Perumahan Papan Indah, Bekasi. Pemirsa, pemberlakuan jam malam di wilayah Jawa Barat mulai diberlakukan awal Juni lalu. Kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat tersebut mendapat beragam tanggapan dari beberapa lapisan masyarakat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi resmi menetapkan aturan jam malam bagi peserta didik mulai tingkat SD hingga SMA. Pelajar dilarang beraktivitas di luar rumah mulai pukul 9 malam hingga 4 dini hari. Surat edaran mengenai aturan jam malam sudah mulai disosialisasikan ke sekolah wilayah Jawa Barat sejak awal Juni lalu. Menurut saya setuju, karena kalau jam malam itu kan merugikan pelajar. Kalau malam-malam ada tawuran, nanti anak kita yang rugi. Itu menurut saya, seperti itu. Menurut saya efektif. Jadi orang tua bisa mengendalikan anaknya pergi di tengah malam, ada jam-jamnya, jam tertentu, biar anak itu dipastiin sebelum jam 10 udah ada di rumah. Menurut saya sebagai pelajar diberlakukannya jam malam itu baik karena untuk menghindari tindak kriminal anak muda seperti tawuran dan yang lain-lainnya. Kalau saya dibatasin sampai jam 9 atau jam 10-an. Tidak mempengaruhi karena saya juga jarang nongkrong, saya selalu di rumah. Jadi saya juga tidak mengikuti organisasi dalam kegiatan sekolah. Kebijakan jam malam diterapkan untuk mencegah kenakalan remaja dan aksi tawuran yang sering terjadi pada malam hari. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan keamanan masyarakat serta menumbuhkan kedisiplinan di kalangan pelajar. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Rezika Diantin Pramugani melaporkan untuk Lensa Nusantara. Pemirsa, Universitas Bina Sarana Informatika belum lama ini melaksanakan kegiatan ujian tengah semester. Bagaimana mahasiswa mempersiapkan diri untuk UTS di tengah maraknya isu mengenai kesehatan mental? Baik pemirsa, saya Nurani Putri Ramadi. Seperti yang disebutkan, ketegangan memang sangat terasa di sini, meskipun ujian dilaksanakan secara bergantian dan tersebar di berbagai gedung. Mereka berjuang menyelesaikan rangkaian ujian terakhir sebelum pekan UTS ini berakhir. Berdasarkan pantauan kami, mahasiswa terlihat serius saat mengerjakan ujian. UTS itu kan salah satu alat ukur pemahaman mahasiswa. Jadi bagaimana dengan UTS itu kita bisa menerapkan sistem pengukuran kemajuan studi mahasiswa. Tantangannya itu adalah menciptakan alat ukur yang bisa ngebaca itu sebetulnya. Menurut saya sudah cukup bagus ya di kampus kita mengenai antisipasi terjadinya praktek kecurangan. Yang pertama, ketika kita login ke sistem itu kan masing-masing harus menggunakan lokasi di sini. Nah, memang pernah terjadi itu mahasiswa bisa login dari luar. Tapi disitulah fungsi dari pengawas. Harapannya tentu nilainya semuanya bagus ya. Walaupun kalau kita lihat di kurva normal gitu kan biasanya kan yang bagus tuh ada di tengah gitu, maksudnya rata-rata itu paling banyak ya. Jadi seperti kurva normal begini. Ya itu kan kalau memang semuanya oke dan hasilnya bagus, why not gitu. Tekanan waktu dan banyaknya materi yang harus dipelajari dalam semalam menjadi tantangan utama yang sering mereka keluhkan. UTS kali ini juga menghadirkan tantangan berbeda, terutama bagi mata kuliah yang menggunakan sistem ujian berbasis proyek. Mahasiswa tidak hanya dituntut menghafal, tetapi juga menerapkan analisis kritis dalam waktu yang terbatas. Untuk mengatur waktunya istirahat yang cukup, makan yang teratur, belajar ya secukupnya aja. Untuk mata kuliahnya mungkin logika dan algoritma. Untuk tidur usahakan jangan terlalu malam, belajar juga jangan sampai larut malam juga. Kalau misalnya udah terlalu banyak pikiran,
istirahat sejenak, kalau bisa buat main game, istirahat ngemil gitu aja. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Nurani Putri Ramadi melaporkan langsung dari Universitas BSI untuk Lensa Nusantara. Dari Bekasi, kita beralih ke Jakarta. Museum Tekstil menjadi tempat penting dalam memperkenalkan dan melestarikan batik sebagai budaya bangsa Indonesia. Bagaimana Museum Tekstil memberikan edukasi mengenai koleksi kain batik yang mereka miliki? Berikut liputannya. Baik pemirsa, saya Putri Nurcayati. Saat ini saya berada di Museum Tekstil Jakarta. Di sini terdapat berbagai macam koleksi batik dari berbagai daerah yang menggambarkan keindahan dan juga kebudayaan Indonesia. Batik, kain khas Indonesia, kini kembali menjadi sorotan di Museum Tekstil Jakarta. Di tempat inilah terdapat berbagai corak dan motif dari berbagai daerah di Nusantara, disimpan dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai bentuk pelestarian warisan budaya bangsa yang diakui oleh dunia. Saat ini di gedung utama sedang ada pameran Merawit Rasa yang dimana dari 100 koleksi ini semuanya berasal dari Cirebon. Nah, merawit rasa itu adalah terkait dengan teknik merawit atau menggunakan centing khusus dengan teknik yang cukup sulit. Yang dimana teknik ini hanya beberapa orang tertentu saja yang bisa melakukan teknik tersebut. Tentu jelas ada upayanya, yang dimana kami selalu memberikan edukasi di media sosial, di platform-platform kami seperti YouTube atau Instagram terkait kegiatan yang kami berikan di museum, dari berupa pameran, dari berupa kegiatan workshop atau kegiatan kunjungan-kunjungan rombongan sekolah ataupun kunjungan turisasi. Harapan untuk pemerintah, mungkin fasilitas-fasilitasnya untuk permusiuman yang dikelola oleh pemerintah ditingkatkan lagi dan SDM-SDM-nya juga ditambah lagi, perbanyak lagi. Dan untuk masyarakatnya, ayo kita datang ke museum. Museum bukan tempat untuk yang kuno, seram, atau sepi. Tidak, itu sudah tidak betul stigma seperti itu. Museum adalah tempat yang asik, menyenangkan, have fun, having fun, bisa datang bersama keluarga atau rombongan atau dengan komunitas atau dengan teman-teman kelompok mereka sendiri, circle-circle mereka sendiri, bahwa museum itu adalah tempat menyenangkan, sudah tidak membosankan seperti stigma-stigma pada orang zaman dulu. Melalui koleksi dan kegiatan di Museum Tekstil Jakarta, diharapkan generasi muda dapat mengenal, mencintai, dan terus melestarikan batik sebagai identitas bangsa. Karena menjaga batik berarti menjaga warisan budaya Indonesia agar tetap hidup di setiap helai kainnya. Sekian informasi yang saya berikan. Saya Putri Nurcayati melaporkan langsung dari Museum Tekstil Jakarta untuk Lensa Nusantara. Idol grup AKB48 mengadakan acara Sister Reunion bersama JKT48 pada Oktober lalu. Berikut keseruan acara ini dari SBSD Tangerang, Banten. Novan dalam Lensa Nusantara. Hari ini saya datang ke acara Sister Reunion JKT48 dan AKB48. Sister Reunion menjadi momen penting yang mempertemukan dua grup idol bersaudara AKB48 dan JKT48. Dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, para penggemar berkesempatan untuk bertemu langsung, berinteraksi, dan berfoto bersama member favorit mereka dalam sesi meet and greet serta to shoot. Saya langsung datang ke acara ini karena saya ingin mengikuti acara Sister Reunion yang diadakan oleh JKT48. Dari sekian banyak member, siapa yang paling ingin ditemui di acara ini? Yaitu dari Gen 12 ya. Kemudian Sabi Kisnila, itu kenal. Terus dapat informasi acara ini dari mana? Kalau ada website sendiri JKT48. Saya dapat info dari sana. Di panggung utama, JKT48 dan AKB48 tampil memukau dengan kolaborasi mini live performance yang membawakan lagu-lagu hits kedua grup. Penampilan duet antara JKT48 dan 6 member AKB48 yang hadir langsung ke Jakarta membuat suasana semakin meriah dan berkesan. Tak hanya sebagai ajang hiburan, Sister Reunion juga mempererat ikatan antara kedua grup dan komunitas penggemarnya. Kegiatan seperti booth makanan dan acara ini menjadi bukti nyata perjalanan panjang dan keberhasilan AKB48 dalam menjalani 2 dekade sebagai ikon dunia idol, sekaligus menegaskan eksistensi JKT48 sebagai grup sister terbaru yang terus maju dan berkembang. Saya Farinovan melaporkan langsung dari SBSD Tangerang.
Pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami masih memiliki liputan yang menarik untuk Anda hanya di Lensa Nusantara. Lulus SMA! Hore! Tapi, bentar. Kok bingung ya? Mau kuliah tapi takut biayanya bikin pusing. Khawatir lulus nanti ilmunya nggak kepake. Atau pengen kuliah sambil kerja. Eits, tenang guys. Kenalin, aku Sobi, Sobat BSI. Universitas BSI adalah solusi bagi kamu yang mau gas langsung kerja. Soal biaya, tenang, kuliah di BSI itu terjangkau. Mau kuliah sambil kerja? Bisa banget. Ada pilihan kelas karyawannya. Takut cuma teori? Di BSI kamu bisa dapat skill praktis, sertifikat, dan disalurin kerja lewat BSI Center. Jadi sarjana digital, di kampus digital, fasilitasnya modern, dosennya asyik, dan kurikulumnya udah link and match. Gak ada lagi bingung-bingung. Kamu siap jadi talenta digital yang paling dicari. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang, kunjungi pmb.bsi.ac.id. Kuliah, BSI aja. Pemirsa, mengikuti waktu luang dengan mendatangi tempat nongkrong bisa menjadi alternatif liburan bersama keluarga, yaitu Blok M. Simak keseruan tim Lensa Nusantara mengeksplorasi spot nongkrong favorit. Baik pemirsa, dengan saya Titan Bestari, saat ini saya sedang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai pusat kuliner dengan berbagai pilihan makanan dan suasana yang ramai. Dalam liputan kali ini, kita akan melihat kuliner favorit para pengunjung, serta alasan Blok M menjadi salah satu tujuan kuliner yang banyak diminati masyarakat. Blok M kembali menjadi magnet bagi para pecinta kuliner. Deretan kedai makanan, dari yang legendaris hingga yang kekinian memenuhi kawasan ini, menawarkan pengalaman rasa yang sulit ditemukan di tempat lain. Kita tertarik ke sini tuh karena emang banyak kuliner juga, terus tempatnya menarik, ramai juga ya, terus banyak tempat-tempat yang lagi viral juga, jadi kayak tertarik banget sih. Iya benar. Terus ya sekalian kayak foto booth juga. Karena itu lah, yang pertama faktornya karena banyak makanan yang viral, jadi beberapa masyarakat tuh, terutama kan apalagi di Indonesia ya, pasti pada ikut-ikutan gitu, FOMO dan penasaran sama tempat viral itu, jadi pasti datang. Kalau aku sendiri tertarik tuh karena banyak makanan yang mau dicoba sih Kak. Betul sih, terus juga harganya masih ya masuk kantong pelajar lah. Oh iya, terus banyak juga makanan murah di sini. Benar. Nggak overprice ya. Betul. Kalau aku pribadi karena ini kali ya banyak yang nge-share di sosmed tentang makanan murah, terus foto booth kayak gitu. Sama sih kurang lebih. Enggak sih, nggak sering, kayak paling ya kalau lagi pengen aja kesini sih, kayak sebulan sekali kayak gitu. Kalau aku sih first time banget ya diajak teman-teman karena lagi libur kuliah juga sih. Daya tarik Blok M tidak hanya pada rasa, suasana yang akrab, ramah, dan penuh kehidupan membuat siapapun betah berlama-lama menikmati waktu bersama teman maupun keluarga. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Saya Titan Bestari melaporkan langsung dari Blok M, Jakarta Selatan untuk Lensa Nusantara. Jika tadi kami mengajak Anda berkunjung ke Blok M, kini kami akan membawa Anda ke Mini Zoo yang menjadi destinasi baru yang menarik dan ramah budget, yaitu Taman Sari Forest. Liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Lensa Nusantara edisi hari ini. Saya Nurani Putri dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, selamat sore. Saya Tio Kesewan. Kali ini saya berada di wisata Mini Zoo yang berada di Taman Sari Forest di Setu, Kabupaten Bekasi. Mini Zoo ini menjadi salah satu destinasi favorit keluarga untuk menghabiskan akhir pekan. Beragam satwa jinak dan lucu menjadi daya tarik utama sebagai tempat hiburan.
Dengan konsep yang ramah keluarga dan interaksi yang dekat dengan satwa, mini zoo ini terus menjadi pilihan menarik bagi para pengunjung. Ya, bukan hanya kita bisa melihat hewan, kita juga di sini bisa memberi makan hewan-hewan. Oh iya bang, sebelumnya di sini kalau untuk ngasih makan satu hari berapa kali bang? Kalau untuk ngasih makan hewan rata-rata sehari 3 kali mas. Itu pagi, siang, sore. Iya. Kalau untuk perawatan gitu Kalau berapa untuk hari? perawatan kandang kita tiap hari bersih-bersih. Setiap Iya. pagi bersih-bersih, ntar pulang, sebelum pulang kita bersih-bersih juga sorenya. Iya. Kalau untuk kesehatannya itu bang, mungkin ada dokter tertentu apa ada ini pengecekan gitu bang rutin? Oh kalau untuk dokter hewan ya ada, kalau misalnya kondisi hewannya kurang baik kita laporin ke mantri hewan khusus yang ada di sini gitu. Kalau misalnya ada tanda-tanda sakit ya kita periksa dulu, langkah awalnya kasih pertolongan pertama dulu. Habis itu baru cek kondisi sama dokternya. Kalau untuk pengunjung ramenya biasanya hari-hari apa pak? Weekend apa weekday-nya pak? Kalau pengunjung untuk sementara ini hari weekday biasa aja sih, ya di bawah 500. Kalau misalnya weekend lumayan rame ya. Rame, penuh. Melihat berbagai satwa di mini zoo ini memberikan gambaran betapa beragam dan menariknya dunia hewan. Dari tingkah laku yang menggemaskan hingga proses perawatan yang penuh dedikasi. Setiap sudut menghadirkan pengalaman edukatif sekaligus menghibur bagi para pengunjung. Mini zoo ini bukan hanya menjadi tempat rekreasi tapi juga ruang belajar yang mengajarkan kita untuk lebih peduli pada kesejahteraan hewan. Dari Setu Bekasi, saya Tio Kristawa beserta kru melaporkan untuk Lensa Nusantara. Venom ini deketin ya biar mikro. Venom kan ini tentang dia. Minyak dan dia.